Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang. Bersyukur untuk hari baru dan perlindungan yang diberikan, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah selalu melingkupi kita. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita minta penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini Bapa. Engkau memberikan kami perlindungan kasih setiamu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh ditabur bertumbuh dalam hati kami Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Bersyukur buat semuanya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Renungan hari ini mengambil tema memuliakan Sang Pencipta. Bacaan diambil dari Amsal 14 ayat 31 yang berbunyi demikian. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian, sungguh kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kalau sekali lagi kita akan bersama-sama mengawali hari dengan merenungkan firman bersama. Saudara, kita melihat bahwa ada banyak orang Kristen yang berkata, aku mengasihi Allah. Tentu ini perkataan yang baik, tetapi bagaimana cara mengetahui buktinya? Bukti yang paling mudah yang dapat dilihat tentu saja dari perlakuan seseorang terhadap sesamanya, terutama mereka yang lemah, miskin, dan yang membutuhkan pertolongan. Penulis Amsal juga menyinggung hal demikian. Dikatakan bahwa siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Dan tindakan menindas orang miskin itu menghina Tuhan. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan semua manusia menurut gambar dan rupanya. Apa yang dilakukan umat Allah bukan semata-mata ditujukan kepada sesama yang tampak di depan mata, tetapi tindakan tersebut juga ditujukan terhadap Sang Pencipta. Umat Allah seharusnya berbelas kasihan kepada orang miskin. Dan dalam terjemahan kata Inggris, kata miskin di sana menggunakan kata needy atau yang membutuhkan. Jadi penulis Amsal tidak hanya bicara tentang orang miskin, tetapi semua orang yang membutuhkan belas kasihan. Melakukan perintah Allah dengan menunjukkan belas kasihan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Tindakan tersebut adalah bentuk penghormatan kepada Allah Pencipta, dan tentu saja semua itu dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Kristus sendiri telah mengajarkan pengikutnya untuk berbelas kasihan kepada orang lemah. Dia tidak hanya mengajarkan, tapi Kristus sendiri datang untuk membuktikannya. Dia datang sebagai hamba untuk melayani yang sakit, yang tersisih, dan yang tertindas. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Setiap orang yang telah menerima kasih Kristus, tentu dipanggil untuk menunjukkan belas kasih kepada sesama. Dan itu merupakan wujud penghormatan, wujud ketaatan kepada Tuhan. Jadi, mulai hari ini, mari kita melakukan tindakan kasih kepada mereka yang adalah gambar dan rupa Allah. Sebab perlakuan terhadap yang lemah menunjukkan seberapa besar penghormatan yang kita berikan kepada Sang Pencipta. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah terlebih dahulu berbelas kasih kepada kami, manusia berdosa yang seharusnya mengalami kebinasaan. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami, dan kami juga menyadari bahwa Tuhan memanggil kami untuk menyalurkan kasih Tuhan, berbelas kasihan kepada semua orang yang membutuhkan, karena mereka adalah gambar dan rupa-Mu. Dan belas kasih itu adalah bentuk kami taat kepada Tuhan, bentuk kami memuliakan dan menghormati Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin. Roh Kudus terus mengingatkan, berikan kami kepekaan untuk dapat melihat, untuk dapat berbelas kasihan kepada setiap orang. Sehingga nama Tuhan dikenal melalui tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Mari wujudkan belas kasihan, salurkan kasih Tuhan kepada sesama. Tuhan memberkati.